Simbol tertinggi Kekaisaran Jepang, Kaisar Hironomiya Naruhito mengunjungi Indonesia sebagai lawatan resmi ke luar negeri pertamanya sejak naik tahta tahun 2019. Kunjungan ini pun menjadi pertanda kuat pengeratan persahabatan dan kerjasama antar kedua negara sejak perjanjian perdamaian tahun 1958. Apa saja potensi kerjasama yang akan berlanjut? Kami akan membahasnya bersama Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum hubungan internasional. Selamat malam, Mas Farhan, Prof. Hikmah. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Prof. Hikmah, kalau kita melihat Indonesia menjadi negara pertama yang dituju oleh Kaisar Naruhito, apa maknanya menurut Anda? Ada 3 makna menurut saya. Pertama adalah ingin dipereratnya hubungan antara Jepang dengan Indonesia. Karena kita tahu dalam konstelasi geopolitik yang ada sekarang, di mana ada persaingan yang sangat keras antara Amerika Serikat dan China, mungkin China dianggap sangat dekat dengan Indonesia. Nah, Jepang tentu ingin mengatakan bahwa sebagai sahabat lama ingin hadir bersama Indonesia dalam konteks berbagai kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pendekatan secara kultural, budaya, begitu, dan people to people, ini dianggap sesuatu yang sangat penting. Jadi walaupun kita tahu Kaisar Naruhito di Jepang tidak memiliki tanda kutip power politics gitu ya, kekuatan politik, namun demikian dengan pendekatan yang secara budaya, humanis, apalagi ini antara kepala negara ya, Kaisar Naruhito sebagai kepala negara di Jepang dan Bapak Presiden tentunya tidak berperan sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara yang menerima beliau, bahkan membawa beliau untuk melihat Kebun Raya Bogor. Ini menunjukkan bahwa Jepang ingin memperkokoh hubungan dengan Indonesia. Salah satunya tentu di bidang ekonomi. Nah, ini yang nomor 3 nih. Jadi pentingnya bagaimana Jepang lebih berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan bangsa di Indonesia yang memang saat ini sedang membutuhkan bantuan secara finansial gitu. Jadi bagaimana kita Indonesia punya alternatif tidak hanya dari Cina saja tetapi juga dari negara lain. Nah, lebih khusus dari Jepang karena memang kita sudah lama menjalin hubungan baik dengan Jepang dan mungkin dalam beberapa tahun terakhir kelihatan hubungan ekonomi ini belum dikuatkan lagi gitu. Nah, ini yang menurut saya penguatan perlu dilakukan. Seperti itu. Baik, ada 3 poin ya, Prof. Hikmah. Berarti yang pertama ingin mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, pendekatan kultural budaya people to people, dan yang ketiga adalah Jepang ingin berperan lebih dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin tanyakan pendapat Mas Farhan. Bagaimana respon Anda sebagai anggota DPR RI membaca mengapa makna dari kunjungan Kaisar Naruhito menjadikan Indonesia sebagai negara pertamanya ini? Ada 3 titik kunjungan yang sangat menarik. Yang pertama MRT, itu menunjukkan bahwa Jepang tuh seakan-akan ngomong gini, tuh kan percaya aja sama teknologi Jepang untuk kereta api canggih, nggak pakai penundaan, sistem finansial dan sistem pembiayaannya juga jelas gitu. Ini merupakan sebuah bentuk goodwill Jepang yang menyatakan udah nggak ngambek lagi karena gagal mendapatkan kontrak dari pengembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi hidrologi, baik itu pompa air dam maupun ke Patimban, yang menunjukkan bahwa Jepang siap-siap untuk menawarkan teknologi pengembangan pelabuhan dan hidrologi dalam rangka mewujudkan visi jalan tol laut. Dan yang ketiga adalah yang menarik, pada saat besok nanti Kaisar dan Permaisuri akan mengunjungi Yogyakarta. Nah, ini menarik karena
bagaimanapun juga Yogyakarta ini baik secara administratif, politik maupun kebudayaan merupakan satu-satunya monarki yang masih ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Jepang itu adalah sebuah bangsa monarki yang masih menghormati monarki lain di negara lain. Nah, ini adalah 3 poin yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk simbolik kehadiran seorang kaisar Jepang ke Indonesia, apalagi ini pilihan pertama dari kaisar Jepang sejak dinobatkan tahun 2019 yang lalu. Oke, Mas Farhan, kalau dengan dugaan ya tadi ya, misi yang dibawa oleh Kaisar Naruhito dengan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, ini apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, Mas Farhan? Jepang itu diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak negatif. Nah, ini harus dimanfaatkan. Artinya apa? Jumlah uang beredar di Jepang itu lumayan tinggi dan ini harus jadi kesempatan terbaik untuk Presiden Jokowi agar memastikan bahwa Jepang mau ikut komitmen dalam investasi pembangunan di ibu kota Nusantara. Kita tahu gagalnya SoftBank dari Jepang untuk mengikuti pembiayaan IKN itu menghilangkan appetite investasi dari IKN. Nah, ini harus dijalin lagi. Namun Jepang seakan-akan mau mengatakan kita akan ikut IKN tapi nggak gratis ya. Yang pertama mereka akan minta agar komitmen pengembangan kereta api cepat berteknologi tinggi sebaiknya ke Jepang saja. Ya, Mas Farhan, berarti dengan kata lain Anda menduga kuat kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia ini nanti juga akan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya membahas soal IKN. Anda menduga kuat itu? Saya sih yakin begitu, karena kegagalan SoftBank untuk komitmen terhadap investasi pembiayaan di IKN menghilangkan appetite dari para investor lain. Oke, baik. Saya ke Prof. Hikmah. Membaca tadi yang disampaikan keyakinan Mas Farhan tadi, seperti apa respon Anda, Prof. Hikmah? Setuju tidak? Ya, sebenarnya begini, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Kaisar Jepang, Kaisar Naruhito itu kan tidak memiliki peran politik gitu ya. Namun demikian kita tahu bahwa Jepang ingin merebut hati Indonesia. Kenapa Jepang ingin merebut hati Indonesia? Karena pertama, Indonesia merupakan market bagi teknologinya, market bagi komoditas-komoditasnya, bahkan juga Indonesia dianggap sebagai mampu untuk menutupi sumber daya manusia di Jepang yang saat ini banyak yang kurang, misalnya tenaga keperawatan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks demikian, saya menduga bahwa pemerintah Jepang dengan sengaja memang mengharapkan kehadiran Kaisar Naruhito yang pertama kali sejak beliau dinobatkan untuk pergi ke Indonesia, karena melihat bahwa pentingnya Indonesia bagi Jepang, ya. Nah, tapi kan di sisi lain juga Indonesia merasa bahwa mungkin bantuan dari negara seperti Jepang belakangan ini sudah mulai berkurang, gitu. Nah, ini yang kemudian Indonesia pun sebenarnya ingin menyambut baik apa yang hendak dilakukan oleh Jepang. Dan menurut saya tidak ada salahnya bila Indonesia memiliki alternatif ya dalam hal pembiayaan dan lain sebagainya. Tadi Mas Farhan sudah cerita tentang SoftBank yang mengundurkan diri. Nah, ini kan perlu ada penegasan lagi bahwa Jepang masih ada di situ, gitu ya. Mungkin bukan oleh SoftBank karena ini perusahaan swasta yang pemerintah Jepang pun tidak bisa kendalikan. Ya, mereka akan melihat dari segi visibilitas dari ekonomi atau keuntungan dan lain sebagainya yang pada titik tertentu akhirnya mereka kembali keluar dari tadi sebelumnya IKN. Sudah disinggung oleh Mas Farhan soal agenda Kaisar Naruhito esok hari ya yang akan ke Yogyakarta. Tapi sebetulnya sebelum ke Jogja, Kaisar Naruhito ini akan berkunjung ke TMP Kalibata. Nah, ini apakah
artinya Jepang serius untuk membersihkan dalam tanda kutip namanya dari sejarah kelam penjajahan. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Farhan dan Prof. Hikmah. Pemirsa, kita jeda dulu, Prime Time News masih akan kembali untuk Anda.